Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Hanifah Madani dengan NIM 21211112885 dari kelas 3H Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah akan mempresentasikan materi tentang kategori dalam Islam, Syariah, Fikih Hukum Islam, dan kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori dalam Islam, Syariah, Fikih Hukum Islam. Syariah secara etimologi jalan yang harus diikuti. Segala titah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun berupa wadi. Dapat disimpulkan bahwa syariah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya yang wajib diikuti oleh orang Islam. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Fikih. Kata fikih secara bahasa yaitu pengetahuan atau pemahaman. Menurut istilah yaitu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syar'i yang berkaitan tentang perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Objek ilmu fikih yaitu segala perbuatan dan perkataan para mukallaf dari segi hukum. Dasar-dasar fikih yaitu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk mengistinbatkan atau menggali atau mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pembagian fikih secara garis besar dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fikih ibadah yang membahas sekitar perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berkaitan langsung dengan Allah, contohnya sholat, zakat, haji. Yang kedua yaitu fikih muamalah, membahas sekitar perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berkaitan dengan sesamanya, contohnya waris, peradilan, perkawinan, masalah jual beli, hukum pidana. Hukum Islam, seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Maksud seperangkat yaitu peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Maksud mukallaf yaitu orang yang sudah dikenai kewajiban menjalankan syariat Islam. Hukum Islam sebenarnya tidak lain daripada fikih Islam atau syariat Islam, yaitu koleksi upaya dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para sahabat dan tabi'in. B. Kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Dr. Wahbah Al-Yahli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum, kajian keislaman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara vertikal hubungan manusia dengan Allah, kemudian disebut dengan bidang ubudiyah. Yang kedua yaitu secara horizontal hubungan antara individu manusia dengan manusia yang lain, bahkan kelompok, kemudian menggunakan istilah muamalah. Dapat disimpulkan bahwa fikih siasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga negara lain umumnya. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka diambil kesimpulan bahwa fikih siasah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan fikih siasahlah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintahan dan menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintahan yang Islami atau dalam hal ini pemerintahan yang menjalankan konsep fikih siasah, maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam Al-Ghazali juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ijtihad fi Al-Ittihad.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.